Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor dan anak-anak Kabupaten Pasuruan, yang terhormat Bapak Kasubag TU, para kasih penyelenggara, dan yang kami hormati Kiai Haji Nurul Huda selaku narasumber pada kajian Ramadan siang hari ini, serta para jamaah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita haturkan kepada Allah yang telah mencurahkan berjuta-juta kenikmatan kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah siang Ramadan pada tahun ini mulai awal sampai hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, seraya kita mengharap syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, susunan acara pada siang hari ini adalah satu pembukaan, kedua sambutan, ketiga kajian Ramadan, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Sebelum acara kita awali, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disampaikan terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah tadi bisa melancarkan acara pada siang hari ini. Acara berikutnya adalah sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, yang terhormat Bapak Haji Syaiful Hadi M.Phil Islam, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana ila subulis salam walladzi an'amana bi liqa'i syahri ramadan mubarak. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati beliau Bapak Kiai Haji Nurul Huda selaku narasumber, dan juga beliau selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan, Bapak Kasubag Usaha, Kepala Seksi, Penyelenggara, Zawa, pengawas madrasah, seluruh pejabat fungsional dan pelaksana kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, serta yang mengikuti secara daring, saudara-saudara saya, keluarga besar KUA Kecamatan, keluarga besar madrasah yang hadir secara daring, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini tentu kita dapat kembali mengikuti kajian-kajian Ramadan di dalam majelis syahri Ramadan. Mudah-mudahan syiar dan apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan senantiasa menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para Bapak, Ibu, dan Bapak Kiai yang kami hormati, atas nama pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak Kiai untuk bisa memberikan siraman kalbu, tausiah atau kajian terkait dengan Ramadan kepada kita semuanya, karena saya yakin kita semuanya tidak tahu Allah memberikan hidayah kepada kita itu lewat siapa, dan memberikan kesadaran kepada kita terkait dengan mengamalkan ajaran-ajaran itu. Kita tidak tahu lewat siapa, lewat tausiah siapa dan kapan dan seterusnya. Karena itu kita selaku umat Islam harus terus berusaha untuk mendalami, memperkaya pengetahuan agama, khususnya bagi saudara-saudara saya yang beragama Islam. Karena dengan memperkaya agama, mendalami agama, kemudian Allah berikan hidayah kepada kita bisa melaksanakan dan bisa mengamalkan dari semua ajaran-ajaran itu, dan kita semuanya bisa menjadi wasilah atau perantara menyebabkan kita nanti selamat dan bahagia dunia hatta akhirah. Allahumma amin. Utamanya di bulan suci Ramadan, kami ingin bertekad bahwa kita lakukan kajian-kajian ini, mudah-mudahan kita tidak hanya sebatas sebulan suci Ramadan, tetapi kita bisa terus istiqomah melanjutkan kajian-kajian agama itu selama kita berada di dunia. Karena mencari ilmu itu tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi selama kita hidup, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, utamanya ilmu agama sebagai bekal kita ke depan. Dan kami sebagai ASN pun, kita semuanya harus juga dua yang dituntut. Satu, memahami ilmu terkait dengan pelayanan, sehingga kita perlu ngaji regulasi secara rutin tentang pendidikan, tentang pernikahan, tentang apapun terkait dengan industri kita. Tetapi secara agama kita juga dituntut untuk bisa berdalam agama, karena kita berada di keluarga besar Kementerian Agama yang salah satu core-nya adalah terkait dengan agama. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa kompetensi agama harus dimiliki oleh semua pegawai Kementerian Agama supaya bisa menjadi inspirasi dan bisa memberikan pembimbingan bagi umat masyarakat yang kita mendapatkan amanah untuk itu semuanya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari syahrul Ramadan, dan barokah dari doa-doa para kiai yang bisa mengantarkan kita untuk bisa menjalankan tugas amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan juga menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik ke depan. Terima kasih teman-teman sangat atas pencerahan. Mohon diberikan waktu untuk dialog ketika teman-teman bisa berdalam, dan selamat mengikuti. Dari kami mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wassalamu alaikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara berikutnya adalah kajian Ramadan dengan tema rahasia puasa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Nurul Huda. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan beserta jajarannya dan bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh keluarga besar Kemenag Kabupaten Pasuruan yang kami hormati. Alhamdulillah kita diberi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari yang ke-12 dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ditambah lagi panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa menyempurnakan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, dan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu yang kami hormati, sebetulnya puasa itu sudah kita lakukan mulai sejak kita mulai kuat melaksanakan puasa. Tapi kita semua tidak semuanya adalah mengerti apa puasa itu. Puasa itu adalah definisinya menahan diri atau mencegah diri dari syahwat duniawi atau nafsu duniawi yang berlebihan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau kita sudah takwa nanti dijadikan orang yang bahagia dunia akhirat atau berhasil dunia akhirat. Itu adalah puasa. Kemudian untuk mencegah syahwat duniawi. Duniawi itu apa saja? Urusan dunia. Yang menonjol adalah harta, tahta, wanita. Toyota itu cabangnya sudah. Kalau di Al-Quran zuyyina lilladzina zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin sampai seterusnya. Maka dari itu dalam puasa ini kita harus menghindari harta benda untuk dimakan, tidak boleh. Itu dalam puasa. Yang dimakan itu harta benda itu. Yang diminum juga harta benda. Kemudian yang kita lihat yang tidak boleh termasuk berlebihan, yaitu melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki dengan syahwat. Itu namanya wanita tadi itu. Kemudian telinga kita tidak boleh mendengarkan urusan maksiat, karena maksiat di dunia itu nanti akan bisa menghilangkan nikmat surga. Itu urusan duniawi juga. Kemudian yang kita ucapkan juga begitu. Kita ucapkan, kita tahan untuk tidak berdusta, tidak ngerasani. Itu namanya urusan dunia yang berlebihan, yang melewati batas. Itu harus kita tahan. Kemudian nanti kalau hati itu ikut berpuasa, hati ini bisa merendahkan diri, yaitu tidak akan sombong, dan juga punya perasaan belas kasihan terhadap
orang lain, terutama du'afa. Ini adalah puasa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir." Dalam ayat itu disebutkan 3 kelompok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah memberi Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an dan sudah disampaikan terhadap umatnya semua. Itu diterangkan. Umat Nabi Muhammad ada 3 kelompok. Dalam bidang apa saja 3 kelompok. Pertama, faminhum zalimul li nafsi. Yaitu yang pertama adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid. Ada sebagian kelompok yang standar. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Yang ketiga ada orang yang super, yaitu istimewa kebajikannya. Dan dari ayat ini para ulama mengkelompokkan tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Kemudian yang puasa umum ini adalah masuk wa minhum zalimun li nafsi. Bagaimana puasa umum kok dikatakan zalim terhadap dirinya? Sebab yang dinamakan puasa umum itu adalah puasa hanya perutnya saja, tapi anggota badannya tidak ikut puasa. Perutnya puasa, tapi meripati jerawatan. Mulai wong wedok ayu, utawa wong wedok mulai wong lanang ganteng. Ini namanya zalimul li nafsi. Kenapa? Karena ini menghabiskan pahala puasanya sendiri. Kemudian lesannya tidak ikut puasa. Malur ngidul dusta. Jadi wong Jawa kedabrus. Terus rasa-rasa. Ya. Ini namanya zalimul li nafsi. Kenapa? Pahala puasanya dihabiskan sendiri dengan maksiatnya lisan, maksiatnya telinga. Ya. Ini adalah termasuk kelompok zalimul li nafsi. Nanti ini bisa-bisa torok loh nih. Ya. Pahala puasanya habis, nanti bisa torok. Lebih banyak dosanya dari pahala puasanya. Itu namanya torok gitu namanya. Zalimul li nafsi. Ada wa minhum muqtasid, puasa yang khusus. Ini adalah puasa yang standar, puasa yang menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perutnya puasa, lesannya ikut puasa, dijaga tidak sampai mengucap dengan maksiat. Meripat juga begitu, mata tidak sampai terjerumus dengan penglihatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga juga begitu, ikut puasa. Namun hatinya tidak puasa. Ini masih standar. Kalau hati tidak ikut puasa masih standar. Ya wajar lah. Kalau namanya orang yaitu hidup di dunia ingin perkara yang halal, yang menyenangkan itu biasa. Sudah wajar. Melihat temannya beli mobil baru, waduh, kalau kok iso ngono bisa nggak enak ya.
punya rencana akan membeli, tapi tidak dilarang, keinginan seperti itu tidak dilarang. Asal hati tidak hasut saja. Tidak hasut. Kalau hasut itu bisa menghilangkan pahala puasa. Pikiran-pikiran lain, mikir pertanian, mikir pekerjaan-pekerjaan yang halal, itu sudah wajar. Malah itu kalau diniati ibadah, ya termasuk dari ibadah. Ini wa minhum muqtasid. Ini adalah puasa yang standar untuk kita. Kemudian ada yang khusus. Perut puasa, anggota badan puasa, hatinya juga puasa. Ketika hatinya itu ingat kepada selain Allah, selalu ingat kepada selain Allah, ada yang dipikiri, ada yang diangan-angan terus. Ini berusaha untuk supaya hatinya itu ikut puasa juga. Usaha dengan memperbanyak baca Al-Quran, ya, usahakan mata melihat mushaf, hati ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak sholat sunat, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal ibadah lain. Ini sehingga nanti puasa kita itu menjadi khusus. Kenapa? Jadi untuk agak imbuni, agak tambahan ya. Tambahan kebajikannya pada ini menjadi khusus. Dan puasa yang ke-1 tadi yang umum tidak akan mendapat pahala, tapi tidak punya hutang puasa namanya. Cuma tidak dapat pahala. Tapi yang dapat pahala yang kedua dan yang ketiga. Nanti pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala janji as-sawmu li wa ana ajzi. Nanti di akhirat Allah sendiri yang akan memberikan langsung kepada orang yang bersangkutan, orang yang puasanya khusus, lebih-lebih khusus. Dan ini kalau kita bisa melaksanakan yang kedua dan yang ketiga, ini akan mendapat janji dari puasa yang kita lakukan, yaitu nanti puasa dan Al-Quran yang diturunkan di bulan puasa yang kita baca, itu nanti bisa sama-sama mensyafaati di hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Fayaqulu, "Ya Rabbi, manaqta'u 'anit ta'ami wasyarab, fasyaffi'ni bihi." Kemudian Al-Quran juga yaitu mengatakan matur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah, "Ya Rabbi, manaqta'u 'anil naumi, fasyaffi'ni bihi." Jadi nanti di hari kiamat, pertama yang bersatu yaitu puasa, memohon kepada Allah, "Ya Allah, kami supaya diizini bisa mensyafaati terhadap orang yang melaksanakan puasa, karena Engkau di dunia telah melarangnya untuk makan, untuk melaksanakan syahwat yang tidak dihalalkan." Kemudian Al-Quran juga begitu, karena Al-Quran ini memang gandengannya puasa. Al-Quran juga begitu.
Di hari kiamat, ya Allah, kami supaya diizini untuk mensyafaati orang yang membacaku, karena engkau di dunia telah menahannya untuk tidak tidur karena membaca Al-Quran. Nah, ini kedua-duanya bisa mensyafaati. Kalau kita mendapat syafaat puasa dan Al-Quran, ini nanti dijamin akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diselamatkan dari api neraka. Maka dari itu tinggal beberapa hari ini, ya, mari kita berusaha untuk memperbanyak baca Al-Quran agar supaya hati kita itu ikut puasa, lesannya ikut puasa, matanya ikut puasa, dan seluruh anggota badannya ikut puasa. Jadi kita sertai dengan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah. Ini usaha kita agar supaya menjadi khusus. Karena Al-Quran ini kalau di bulan Ramadan itu bagi ulama-ulama kuno mulai zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau tidak Ramadan satu hari satu malam khatam satu kali. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan siang khatam satu kali, malam khatam satu kali. Jadi kalau 30 hari puasanya ya 60 kali khatam. Ya, ini Imam Syafi'i. Entah kalau Syafi'i kemana ya. Dan ini khatam satu kali itu pahalanya sama dengan 1000 kali khatam pahalanya. Ini pahalanya seperti itu. Maka dari Al-Quran ini jangan sampai kita tinggalkan. Bacalah, khatam kembali lagi, khatam lagi, kembali lagi, khatam lagi, kembali lagi. Ini nanti bisa disyafaati oleh Al-Quran. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Quran ini datang untuk mensyafaati terhadap orang yang membaca. Dan ini bukan hanya ulama-ulama kuno saja. Al-Maghfurlah Romo Kiai Hamid itu khatamnya setiap Khamis. Kalau Khamis khatam. Ya, sama dengan Kemenak ya. Kalau Khamis khatam juga ya. Ya bisa meniru Romo Kiai Hamid ini. Ya alhamdulillah tiap Khamis khatam. Baik khatam sendiri atau keroyokan ya apa. Karena kemampuan kita ya seperti itu. Nanti surganya ya beda. Beda. Dan ini ta'addus nikmah. Memang baca Al-Quran itu bagi saya itu tuntunan dari orang tua saya. Kalau orang tua saya itu setiap seminggu 1 kali. Kalau keadaan longgar 3 hari khatam. 3 hari khatam. Itu yang dilakukan oleh orang tua saya. Apa ibu sama itu. Bacanya seperti itu. Dan ini memang orang baca Al-Quran itu derajatnya sangat tinggi daripada baca lainnya. Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyataka lama ma'allahi falyaqra'il Qur'an." Barang siapa yang ingin seakan-akan dialog langsung dengan Allah, tapi tidak seperti dialog, seakan-akan dialog dengan Allah derajatnya, maka bacalah Al-Quran. Jadi paling pokok bacaan tidak ada nomor 2-nya. Nomor 1 ya Quran itu sudah. Ya, nomor 1 ya Al-Quran.
Sebab kalau Quran itu diutamakan, nanti ya diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran tidak mau mengutamakan Al-Quran, kita tidak mau mengutamakan Al-Quran, umpama minta diutamakan oleh Allah, ya nakal. Itu memang kalamullah. Dan kalamullah yaitu Al-Quran ini sebetulnya tidak dibaca dong, harus kita hayati. Maksudnya kita mengerti isinya, artinya. Kemudian yang ketiga kita lakukan, kita amalkan isinya Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini tidak syukur membaca. Padahal membaca Al-Quran, baca tok itu dijanjeni syafaat tadi itu. Ya. Dan ini jangan sampai hanya membaca saja, tapi tanpa ilmu, tidak boleh. Jadi baca Al-Quran itu ada ilmunya, namanya ilmu tajwid. Ya, makhrajnya ada, panjang pendeknya ada, wakofnya juga ada. Malah wakof itu ada wakof tam, ada wakof hasan, ada wakof kobe, ya. Ada ibtidah juga begitu. Jadi tidak. Jadi kalau baca Al-Quran tanpa digurukan, ini tidak benar. Meskipun persis menirukan tapi tidak mengguru, ini takut ketepatan ada perkara yang aneh. Sebab pernah kejadian, yaitu tadarus Al-Quran. Ketepatan yang ikut tadarus ini tidak mengaji ilmu baca Al-Quran. Ya mungkin belum nyampe kepada yang dibaca, pernah ngaji tapi belum nyampe. Yaitu di masjid saya itu pernah ada darusan, ketepatan anak ini ngajinya belum nyampe, separuh belum nyampe. Kemudian ketepatan waktu gilirannya membaca surat An-Naml. Padahal surat An-Naml itu awalnya adalah tosin, gitu. Nah ini karena tidak bisa cara membaca itu, akhirnya dibaca tosa. Sebab Al-Quran itu banyak tulisan yang tidak sama dengan bacaan. Banyak. Seperti tulisannya itu panjang tapi bacaannya pendek. Ada wala ana abiduma abadu. Nah itu ana itu tulisannya panjang. Kenapa dibaca pendek? Karena alifnya bukan alif huruf mat, tapi alif isim mutakallim, mutakallim nafsah atau wahdah. Kalau huruf emat itu biasa seperti tambahan gitu. Tapi kalau khusus ana ini memang dibaca pendek. Kemudian ada lagi lakinna wallahu. Tulisannya panjang, lakinna wallahu. Tapi ini tidak boleh baca panjang, lakinna wallahu. Kenapa? Karena itu alifnya dari lafaz ana, asalnya lakin ana wallahu. Ya, asalnya lakin ana wallahu. Nah, ini yang aneh-aneh seperti ini kalau tidak ngaji nggak bisa, ya, nggak bisa. Seperti wakaf lagi. Wakaf kalau tidak mengerti dengan maknanya, fawailul lil musallin, sudah ada diteruskan. Itu haram, tidak boleh itu. Jadi siksaan yang pedih bagi orang yang sholat.
boleh. Maka dari itu para ulama mengharamkan wakaf di fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum harus dituliskan. Ya. Dan lagi baca Al-Quran ini kalau belajar sendiri banyak yang salah. Apalagi belajarnya dengan huruf Latin. Wah ini blank ini. Kadang-kadang orang yang belajar dengan Latin itu pede. Ini dibuat pidato dalil, tapi keliru. Bacanya dewon ya. Sebab di Latin itu hak itu tidak ada. Kalau di Al-Quran hak ada. Karena tidak ada hak di Latin dipaksa ganti hak. Ya beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak bisa. Dot juga tidak ada di Latin. Tapi di Al-Quran ada dot. Nanti dipaksa dot ganti DL. Walat delolin. Itu akibat tidak mau mengaji. Dan lagi ada pendapat Imam Ibnu Abbas, orang yang baca Al-Quran itu meskipun tua tidak akan seperti anak kecil lagi. Padahal dalam ayat lain waman nu'ammirhu nunakkisu, kembali asalnya dulang balik dulang, nuntun asalnya gendong balik gendong. Ya sekarang ada kursi roda ya. Asalnya yaitu tidak bisa berdiri, juga kembali tidak bisa berdiri. Tapi menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya yaitu summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Menafsiri illal ladzina amanu itu kecuali orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Jadi yang tidak akan kembali seperti anak kecil lagi itu kecuali orang yang membaca Al-Quran, istiqomah baca Al-Quran, hatam kembali lagi. Dan saya itu punya keluarga seperti itu, hatam kembali lagi. Umurnya itu sampai 105. Orang perempuan ini, putih saya itu, umur 100 lebih sampai akan mati itu baca Al-Quran tidak pakai kacamata. Dan tidak pengkon, tidak pakai teken, berjalan tidak pakai teken. Mau meninggal, warang biasa langsung meninggal. Jadi itu adalah terbukti dari pendapat Imam Ibnu Abbas, yaitu menafsiri illal ladzina amanu. Kemudian Imam Ibnu Abbas juga punya tafsirannya ayat ya Rabbi inna qaumin takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ibnu Abbas mengatakan malam yaqra'il Qur'an faqad hajar. Siapa yang tidak mau baca Al-Qur'an berarti orang itu tidak mau dengan Qur'an, menghindari Al-Qur'an. Wa man qara'ahu wa lam yatadabbar bima'anihi faqad hajaru. Barang siapa yang baca Al-Qur'an tidak mau belajar dengan artinya Al-Qur'an, maksudnya tidak mau ngaji, baik ngaji langsung ayat Al-Qur'an di ATM atau ngaji kupingan, ngaji bab sholat, tidak mau ngaji ya, itu namanya faqad hajaru. Berarti orang itu untuk menghindari Al-Quran, nyingkiri Al-Quran, tidak mau dengan Quran. Wa man qara'a al-Qur'ana wa tadabbara bima'anihi wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu.
pandai baca Al-Quran, mengartikan Al-Quran pandai, tapi tidak mau mengamalkan isinya Al-Quran. Itu fakut hajar. Itu Ibnu Abbas. Jadi kita mari ya, yang belum baik baca Al-Qurannya, kita belajar. Jangan malu. Orang belajar itu jangan malu, meskipun sudah tua jangan malu. Katanya Bapak Kepala Kemenak tadi, belajar itu ada batasnya tadi ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi meskipun tua tapi kenyataannya belum bisa baca Al-Quran dengan baik, ngaji aja, belajar. Atau belum tahu dengan artinya ayat ini bagaimana, ya tanya aja, ngaji. Nah, apa-apa. Karena perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cari ilmu lah, yaitu ngajilah mulai lahir sampai ruang lara. Apa mungkin baru lahir ngaji? Ya mungkin. Nah, setelah lahir langsung diajari azan, telinga kanan, telinga kiri diajari qomat, diazani diqomati. Kenapa kok telinganya dulu yang diisi ilmu? Karena Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian wal absara, kemudian wal afidah. Jadi pertama kali yang diberikan oleh Allah kepada bayi yang baru lahir itu pendengaran, wa ja'ala lakumus sam'a dulu. Maka dari itu lahir langsung diazani telinga kanan, karena itu yang diberikan pertama kali oleh Allah kepada bayi baru lahir. Yang kiri diqomati. Dan ilmu yang diberikan kepada bayi berupa azan itu sebetulnya ilmu yang terbesar, mencakup ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf di dalam azan. Coba kita pikir, artinya Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Jangankan Allah, buatan Allah bumi ini besarnya luar biasa. Siapa tahu ukuran berapa hektar bumi? Apalagi berapa bobotnya bumi, beratnya. Kemudian ada buatan Allah, ciptaan Allah 5 kali besarnya bumi, rembulan hanya kelihatan saklepean. Kemudian ada 7 kali besarnya bumi, matahari, kelihatan 1 piring. Itu ada di atas langit. Lah sekarang besarnya langit seberapa? Padahal langit itu 7 langit, 7 sak, 7 tingkatan. Kemudian ada makhluk yang paling besar, yaitu makhluk yang lebih besar dari langit dan bumi, yaitu namanya makhluk kursi. Sampai dalam Al-Quran ada ayat namanya ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Jadi alam kursi itu umpama diisi langit 7 dengan bumi masih longgar, masih jembar, masih muat. Kemudian ada ajaran syahadat, tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada ajaran fikih, hayya 'alas shalah. Kemudian tasawuf, hayya 'alal falah, suruh berusaha menjadi orang bahagia, sukses dunia akhirat. Akhirnya azan diakhiri dengan la ilaha illallah, agar supaya bayi ini nanti di akhir hayatnya itu mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Ilmu itu, ilmu besar itu azan itu yang ditanamkan terhadap bayi yang baru lahir. Kemudian wal absara, setelah pendengaran diberi penglihatan, kena diundang oleh sebulan, ya. Sebulan di hutan, dibaca ini lu bapak,
dipelajari oleh ibu, ya, karena telinganya sudah mendengar dan matanya melihat. Maka dari itu kalau ngutang itu utang yang baik, utang dengan bacaan Al-Quran, ya, meskipun tidak baca sendiri, setel HP apa ya sebetulnya. Bahkan ada bayi yang disetel HP akhirnya umur 4 tahun itu banyak hafalan Al-Quran, karena setiap hari terus di dalam Al-Quran. Iya. Karena itu mempengaruhi terhadap jiwa anak, dan anak itu rekamannya sangat tajam dan kasetnya masih bersih, hatinya masih bersih. Ada diutang sampai nyanyian, akhirnya jadi penyanyi, ya. Nanti jadi bintang film nanti, ya. Kemudian tambah besar sampai 7 tahun kita diwajibkan untuk mengajari sholat dan syarat rukunnya sholat dan halal haram semua mulai diajari syariat. Sampai akan meninggal ya masih ngaji. Nah itu mau meninggal diurui, dituntun kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian sudah mati dilihat liang lahat dikubur, itu masih ngaji, saya ngurui makmudin ya sih, makmudin, ya, makmudin kalau ngurui waktu sekedar malih panjenengan badhe datangi malaikat mungkar nakir, menawi tanglet panjenengan marobuka, sinten pangeran panjenengan, sampeyan jawab Allah Rabbi. Tanglet Muhammad Nabi ka sinten nabiynya panjenengan Nabi Muhammad Nabi. Cuma ngeten iki mun tanglet krungu ta iki. Ojo takon krungu ta. Sebab lek sing gesang mboten kepireng teng tiyang sing wonten di alam kubur. Tapi sing alam kubur kepireng dateng cuantene sing gesang. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sak temene Gusti Allah sing paring pengrungu dhateng tiyang sing dikersakaken. Dudu sira sing maring pengrungu namung sing ana di alam kubur, tapi Allah sing maring pirang. Buktine lek ziarah kubur kula kali panjenengan diperintah napa? Ulul salam. Salame assalamualaikum darul qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiku. Lah emantun ulul salam niku mlebu kuburan ziarah kubur. Assalamualaikum darul, kok ndak ono sing jawab bahasa Indonesia kuburan. Mun takon ngoten lek dijawab kabeh padha jawab waalaikumsalam. Oh si urung ndak nang kuburan mlayu kecirit-kecirit ngono ae. Nah niki yo untung sing gesang niki mboten diparingi kepireng swantene ahli kubur. Sampai dikai kepireng swantene ahli kubur kajenge dahar krungu bengok-bengoki suarane wong tuane dikepuki nang malaikat. Ya napa sidol ta. Kajenge tilem krungu suarane ahli kubur dikepuki jerit-jerit. Urung gak turu. Ndak sida nyambut gawe barang niki nggih. Daripada gembira. Niku nikmat saking Allah, welasi Allah. Sing gesang boten diparingi kepireng swantene sing ahli kubur. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, ya langsung kami doai. Monggo. Baik, terima kasih disampaikan kepada Huda yang telah menyampaikan tausiah kajian Ramadan. Kami buka tahun pertama pada yang tanya para jamaah dulu. Monggo ke depan.
Ini Pak Kiai. Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa ada 3 macam puasa gitu. Yang baik itu adalah khusus. Yang mana di sini yang khusus itu orang senantiasa membaca Quran, beramal, sedekah, dan juga menjaga hati. Dalam kondisi yang saat ini itu yang mana kita ini penuh dengan permasalahan duniawi tadi yang kita lakukan itu, bagaimana agar kita bisa menerapkan dan bisa mencapai puasa yang tingkatan tadi, Ustaz. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ya enteng-enteng aja nih, Kiai. Tadi Kiai menyampaikan bahwa ulama kuno itu Imam Syafi'i itu kan bisa khatam sampai 60 kali, kayak siang 1 kali, malam 1 kali itu. Menurut saya udah kontak saya atau mungkin umumnya itu yang seperti ini kan. Ini gimana bisa itu ya, sampai 60 kali. Barangkali jangan punya semacam ilmunya Imam Syafi'i itu kok sampai 60 kali. Kekuatannya berarti sangat kuat sekali, karena kita kalau misalnya khatam aja 1 hari siang itu malu saudara saya sudah loyo juga. Lagi bersampai 2 kali sampai 60 kali, berarti kan punya kekuatan super itu. Dan kali jangan punya semacam rumus atau ramuan atau ini membuat kita menjadi power seperti itu lagi. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya jawab dulu ya. Jadi untuk mencapai khususul khusus itu bisa saja, yaitu meskipun zaman keadaan sekarang bisa saja. Tinggal sekarang yaitu mengeterapkan niat di malam hari itu, ya. Fardhu lillahi ta'ala itu kita terapkan betul. Jadi kita mulai berangkat puasa itu sudah ikrar pada Allah lillahi. Nah, jadi kalau sudah ingat itu, meripat mau nyasar, ingat, oh ini puasa ini ibadah kepada Allah. Atau kalau mau berbuat apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah, ingat langsung. Ya. Jadi kalau keperompong itu nggak apa-apa keperompong, tapi aja diterusin. Aja diterusin. Kemudian untuk mencapai khusus itu, meskipun orang bekerja ini juga bisa. Wong kita berangkat kerja itu sudah niatnya niat ibadah. Itu sudah masuk sudah. Dan lagi nanti di dalam pekerjaannya itu ya juga harus ingat kalau dirinya itu puasa. Terus ini. Jadi ingat dirinya itu puasa berarti ingat kepada Allah. Berarti dia itu ibadah kepada Allah. Bukan hanya dalam sholat saja, bisa mencapai. Kemudian yaitu yang penting puasa kita ini sementara ini apa masuk yang umum, apa masuk yang khusus, apa yang khusus atau tidak masuk sama sekali. Kalau tidak masuk sama sekali berarti langsung rioyo. Langsung rioyo. Oh kita bisa kok, bisa. Perkara nanti hasilnya maksimal atau tidak itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita kewajiban
ikhtiar untuk meningkatkan puasa kita, wajiban. Sampai di mana nanti? Kemudian tentang ulama-ulama kuno sampai hatam satu khataman siang, kemudian malam satu kali khataman. Ini memang satu dengan kemauan yang besar, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi, sehingga beliau-beliau itu diberi karomah oleh Allah. Dan jadi baca Al-Quran itu diberi pertolongan juga oleh Allah. Yang biasanya orang biasa-biasa ini baca Al-Quran paling cepat 7 jam atau 6 jam 7 jam. Tapi kalau ulama-ulama kuno itu macam-macam, ada yang 2 jam khatam ada. Malahan ini terbukti ada ulama kuno namanya Mbah Arwani Kudus. Mbah Arwani Kudus itu waktu mondok di Kiai Munawir Keramjan, Jogja. Itu setelah jamaah sholat asar bersama santri-santri, Mbak Arwani itu dipanggil oleh Mbak Munawir. Arwani, ikra, suruh baca Al-Quran. Yang mulai Fatihah, Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum maghrib khatam. Berapa jam itu? Enggak sampai 2 jam. Yaitu kami karomatihi namanya itu. Jadi karomah itu ada memang. Allah memberi karomah terhadap ulama itu memang ada. Ya menurut tingkatan ulamanya, ya. Jadi baca Al-Quran awal akhir, dan itu disemak oleh santri-santri yang lain, genah. Entah mataharinya disetop, entah ya apa lesannya ini dicepatkan, ya menurut kebutuhan yang mendengarkan, yang nyemak wallahu a'lam. Yang namanya karomah itu tidak bisa dimasukkan akal biasa, tidak bisa. Ada di Belimbing Malang, namanya Kiai Abdul Razak. Itu purnawirawan polisi, kelahiran Pakistan. Itu hafal Quran dan hafal tafsir Jalalain. Kalau kita bukan yang jalan lain, ya itu Jalalain. Apa? Itu kalau diundang selamatan oleh orang-orang itu orang yang mengundang ditarik. Ya kata pirang jam. Oh sedoso jam yai, ya dilaksanakan seperti orang Kirawati itu baca Quran. Ada lagi 3 jam yai, ranten ini mendesak ini banter moco sampai paling pol saged nglayani niku 1,5 jam. Jadi waktu moco niku sing nyemak kata, sing moco niki tepake buka langsung dikatakan Quran macam pinten mawon hafal nih. Jadi sing nyemak wayan buka langsung digudeg. Seto dia. Enggak seto, asal setahunan. Nah itu Kiai Abdul Razak yang Pakistan, yang gede-gede itu dong India namanya. Kenapa? Vino kan nonton tak? Pinter jam matanya. Lagi ngeriki rumiyin yang pertama itu ketinggal karomai maus Al-Quran Habib Ja'far bin Jaafar Mbah Habib Taufik. Jadi kesah teng Malang, tutup Malang hatam tuh. Jadi teng Malang ini mau dengerin Mbak Mas Al-Quran tutup Malang hatam. Itu dia karomah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma fariqul furqan munazzilul Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'aidu alaina wa ala muslimin sinin ba'da sinin wa sab'a sinin wa awam ba'da awam. Allahumma laqina raha wa rihana wa taqabbal siyama syahri Ramadan minna wa ala qiyamihi fa'inna wa li lailati qadrihi fawaffiqna wa li ibadatika fasabbirna wa min ahya'il marzuqina faj'alna. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syadiya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.